Timnas Indonesia terus berbenah. Setelah sukses mendatangkan pemain-pemain top, kini perhatian beralih ke tim kepelatihan. Siapa yang akan mengisi slot asisten pelatih lokal dan pelatih kiper? Nama-nama besar mulai bermunculan dan kejutan bisa saja terjadi. Sementara itu, Kevin Dix resmi bergabung dengan Borussia Mönchengladbach. Apakah ini awal dari era baru pemain Indonesia di Bundesliga? Maret 2025 akan menjadi momen penentuan. Dua laga krusial di kualifikasi Piala Dunia bisa mengubah sejarah sepak bola Indonesia. Apakah kita bisa melangkah ke putaran keempat atau lolos ke Piala Dunia? Dan yang paling dinanti, 3 pemain diaspora segera resmi menjadi warga negara Indonesia. Bagaimana peran mereka dalam memperkuat skuad Garuda? Selamat datang di Garuda Report. Bersama kita kupas tuntas semua perkembangan Timnas Indonesia. Let's go. Hingga saat ini posisi pelatih kiper Timnas Indonesia masih menjadi rumor teka-teki besar. Nama-nama yang sempat beredar dalam rumor adalah Martin Tecklenburg. Sempat dirumorkan kuat, namun akhirnya dibantah oleh Arya Sinulinga dalam podcastnya bersama Yusha Nugraha. Edwin van der Sar sempat diwawancarai oleh media, namun lebih fokus menjadi pundit Liga Inggris dan tampaknya tidak ada komunikasi dengan PSSI. Driek Kuyt, nama ini muncul dalam spekulasi, tetapi tidak ada indikasi keterlibatan langsung dengan Timnas Indonesia. Namun dari semua nama yang beredar, kini muncul kandidat baru yang lebih realistis, yaitu Hans van Breukelen. Siapa Hans van Breukelen? Legenda kiper Timnas Belanda yang membawa negaranya juara Euro 1988. Pernah bermain di klub besar seperti PSV Eindhoven, FC Utrecht, dan Nottingham Forest. 4 kali memenangkan penghargaan Goalkeeper of the Year di Belanda. Setelah pensiun, ia lebih banyak berkarir sebagai direktur teknik di FC Twente dan Timnas Belanda. Namun ada pertanyaan besar, apakah Van Breukelen akan menjadi pelatih kiper atau malah diplot sebagai direktur teknik Timnas Indonesia? PSSI sendiri mengisyaratkan bahwa pelatih kiper tetap akan berasal dari Belanda. Seperti yang diungkapkan Erick Thohir, jika melihat pengalamannya, Van Breukelen lebih cocok sebagai direktur teknik dibandingkan pelatih kiper. Namun karena kedekatannya dengan Gerard Van den Bosch, asisten pelatih Timnas U23, ada kemungkinan besar ia akan bergabung dengan Timnas Indonesia dalam kapasitas tertentu. Selain pelatih kiper, Patrick Kluivert juga diberikan kebebasan untuk memilih 2 asisten pelatih lokal. Saat ini 10 calon telah masuk dalam daftar seleksi dan 2 nama akan dipilih untuk mendampinginya. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Kurniawan Dwi Yulianto. Mantan striker Timnas Indonesia ini baru saja kembali ke Indonesia setelah berkarir sebagai asisten pelatih di Como 1907 mendampingi Cesc Fabregas. Mengapa Kurniawan menjadi kandidat kuat? Pernah menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia di era Sintayong, memiliki pengalaman melatih di luar negeri termasuk sebagai pelatih kepala di Sabah FC Malaysia, memahami filosofi sepak bola modern, dan punya pengalaman bermain di Eropa bersama Sampdoria dan FC Luzern. Menjadi inspirasi bagi pemain muda Indonesia untuk berani berkarir di luar negeri. Namun Kurniawan bukan satu-satunya kandidat. Beberapa pelatih lokal lainnya juga masuk dalam radar seleksi seperti Indra Safri, saat ini melatih Timnas U20, tetapi bisa menjadi pilihan jika PSSI mengizinkan. Aji Santoso, pelatih berpengalaman dengan filosofi permainan menyerang. Bima Sakti saat ini menangani Timnas U17 dan memiliki pengalaman di level internasional. Nova Arianto, asisten pelatih Timnas senior di era sebelumnya dan memiliki koneksi kuat dengan pemain.
Patrick Kluivert dijadwalkan tiba di Indonesia pada awal Februari untuk melakukan seleksi. Selain memantau pemain yang berlaga di Liga 1, ia juga akan menilai langsung calon asisten pelatih lokal yang akan mendampinginya. Posisi pelatih kiper timnas Indonesia masih menjadi tanda tanya, dengan Hans van Breukelen kini muncul sebagai kandidat baru. Namun masih belum jelas apakah ia akan menjadi pelatih kiper atau direktur teknik. Kurniawan Dwi Yulan menjadi kandidat kuat untuk asisten pelatih lokal. Tetapi masih ada pesaing lain seperti Indra Safri, Aji Santoso, Bima Sakti, dan Nova Arianto. Patrick Kluivert akan tiba di Indonesia awal Februari untuk melakukan seleksi asisten pelatih dan memantau pemain di Liga 1. Bagaimana menurut kalian, siapa yang paling cocok menjadi pelatih kiper dan asisten pelatih timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salah satu transfer terbesar bagi timnas Indonesia akhirnya terwujud. Kevin Dix resmi menjadi pemain Borussia Mönchengladbach dan akan bermain di Bundesliga musim depan. Tapi yang mengejutkan, dampaknya sudah terasa bahkan sebelum dia bermain. Bukan hanya Kevin Dix yang mendapatkan sorotan, tetapi juga Bundesliga secara keseluruhan. Dengan jutaan fans Indonesia yang mulai mengikuti liga ini, bukan tak mungkin Bundesliga akan jadi tempat favorit pemain-pemain kita di masa depan. Kita tahu bahwa Jepang memiliki banyak pemain di Bundesliga, tapi bisakah Indonesia mengikuti jejak mereka? Kalau melihat potensi yang ada, jawabannya sangat mungkin. Selain Kevin Dix, ada beberapa pemain timnas yang secara kualitas bisa bersaing di Bundesliga. Nama-nama seperti Mats Hummels, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun punya potensi besar. Bahkan kalau rumor Rizky Ridho ke Eropa benar, dia bisa jadi pemain Indonesia selanjutnya yang menembus Jerman. Jangan lupa, PSSI sudah menjalin kerjasama dengan DVL sejak 2023. Jadi bukan mustahil jika kedepannya kita akan melihat lebih banyak pemain Indonesia berkarir di Bundesliga. Jadi bisa dibilang, kita sedang menuju era baru. Dari peningkatan tim pelatih, masuknya pemain di liga-liga top Eropa, hingga strategi kerjasama jangka panjang, timnas Indonesia semakin siap untuk bersaing di level dunia. Siapa yang menyangka kita bisa sampai sejauh ini? Jika kita flashback ke masa lalu, jangankah bermimpi lolos Piala Dunia, juara AFF saja terasa sangat sulit. Bahkan Timor Leste pun dulu berpikir dua kali sebelum menerima undangan uji coba dari Indonesia. Tapi sekarang timnas Indonesia ada di titik yang sangat dekat dengan sejarah. Dengan tambahan pemain diaspora berkualitas, kekuatan timnas Indonesia semakin meningkat pesat. Jika kita mampu meraih poin penuh di bulan Maret nanti, maka laga melawan Cina di Gelora Bung Karno bisa jadi laga yang membawa kita langsung ke Piala Dunia. Bisa nggak ya? Harus bisa, karena di atas kertas kekuatan kita bahkan tidak kalah dari Australia sekalipun. Satu hal yang paling ditunggu-tunggu akhirnya terjadi pada 8 Februari nanti. Oli Romeni akan resmi menjadi warga negara Indonesia. Pemain berusia 24 tahun ini dikenal sebagai striker yang lincah, cepat, dan punya naluri gol yang sangat tinggi. Dalam wawancaranya dengan Oxford Mail, Ole mengungkapkan kebanggaannya bisa membela negara sebesar Indonesia, tempat di mana neneknya lahir. Saya tidak sabar bermain untuk Indonesia. Ini adalah negara besar dengan supporter yang luar biasa. Saya pernah datang ke Indonesia dan atmosfer sepak bola di sana sungguh luar biasa. Bersama Ole ada dua pemain muda lainnya yang akan disumpah, yaitu Dion Mark dan Tim Gibbons. Kedua pemain ini awalnya diproyeksikan untuk timnas U20 atau U23, tapi jika performanya menarik perhatian pelatih, bukan tidak mungkin mereka akan langsung dipanggil ke skuad senior. Lawan pertama kita di bulan Maret nanti adalah Australia. Pelatih mereka Tony Popovic mulai menyadari bahwa timnas Indonesia bukanlah tim yang bisa diremehkan. Bahkan dia mengakui bahwa dia belum bisa menebak bagaimana gaya bermain Indonesia di bawah Patrick Kluivert. Kami sudah mempelajari gaya bermain Indonesia sebelumnya, tapi dengan pelatih baru semua bisa berubah. Kami harus siap menghadapi apapun yang mereka persiapkan, kata Popovic.
Tentu saja ini akan menjadi ujian besar bagi Indonesia, tapi dengan tambahan pemain diaspora dan formasi yang lebih fleksibel, kita bisa memberikan kejutan di pertandingan nanti. Kalau ngomongin pemain baru, pasti netizen bertanya-tanya, Jairo Ridwan kapan? Kabar terbaru menyebutkan bahwa Jairo kemungkinan besar akan diproses bersamaan dengan kedatangan satu striker dan satu kiper baru. Prosesnya diperkirakan akan selesai paling lambat akhir Februari atau awal Maret. Seperti yang kita ketahui, salah satu kelemahan timnas Indonesia adalah ketajaman di lini depan. Itulah mengapa posisi striker masih jadi perhatian utama. Begitu juga dengan sektor kiper yang perlu tambahan amunisi untuk memperkuat pertahanan kita. Lihat saja pemain-pemain kita, Jay Richards, Mesilkes, Ragnar Oratmaun, Kelvin Verdong, Tom Haye. Semuanya main di klub top Eropa. Bahkan Kevin Dix sudah punya pengalaman di Liga Champions dan musim depan akan main di Bundesliga. Jadi kalau kita turun dengan skuad full team, harusnya kita bisa percaya diri menghadapi siapapun. Ingat ya, percaya diri bukan sombong. Sekarang semuanya tergantung pada bagaimana kita mempersiapkan diri untuk 2 laga penting di bulan Maret. Jika kita bisa meraih hasil maksimal, maka bulan Juni nanti kita bisa bermain dengan motivasi berkali-kali lipat. Bayangkan saja jika peluang lolos ke Piala Dunia sudah di depan mata, siapa yang tidak akan berjuang mati-matian. Itulah update terbaru dari timnas Indonesia. Apakah Hans van Breukelen akan menjadi pelatih kiper baru? Dan siapa pemain berikutnya akan yang mau menembus Bundesliga? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.